biasa. Sehat semua? Amin, puji Tuhan. Kita kembali lagi, kita berkumpul lagi pada pagi hari ini untuk sama-sama beribadah. Saya yakin dan percaya kita boleh ada di sini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Saya berikan waktu beberapa saat, kita boleh mempersiapkan diri kita. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Yesus saja. Sebab Dia adalah Allah yang mulia. Biarlah segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau Yesus. Mari kita menaikkan pujian kita hanya bagi Yesus saja. Dia
kami sembah dan kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Semua kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu, karena kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Sebagai rasa ungkapan syukur kami Tuhan, kami memuji, menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kami boleh bersekutu dengan Engkau. Sebelum kami masuk lebih jauh, lebih dalam lagi, Tuhan kiranya Kau ampuni segala dosa salah pelanggaran kami. Kami boleh layak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu setiap pujian, penyembahan dan pelayanan kami boleh berkenan kepadamu, menyenangkan hati-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Lalu sebentar juga Tuhan kami memuji, menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan, suara-Mu lewat hamba-Mu Pendeta Ibu Heni Tuhan. Biar Tuhan juga pakai dan urap lidah bibirnya Tuhan. Setiap firman yang disampaikannya semuanya datang daripada-Mu dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan sepenuhnya dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Apabila ada kuasa-kuasa yang mengganggu ibadah ini Tuhan, kami bersehati, kami tolak, usir, patahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita bisa bertemu dengan saudara-saudari kita, bisa beribadah dengan yang kita kasih itu semua karena kasih anugerahnya. Amin. Boleh berikan salam kanan kiri, boleh keluar juga dari kursinya, boleh kasih cumi-cumi juga. Dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya,
kita, segala hormat hanya bagi Tuhan kita. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Boleh yang mau minum dulu boleh, silakan. Puji Tuhan. Setelah dengan semangat dan penuh sukacita kita memuji Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kita juga punya semangat yang sama, sukacita yang sama untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang mengajari kami Tuhan, mengatasi segala percobaan, melewati setiap badai dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Engkau ada di sana bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Bapa yang mengasihiku,
mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang Yesus, kau Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik. Saya sama pada namanya, kau sungguh baik, kau sungguh baik. Dan jiwa kami menyadarinya Tuhan, Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Bukan cuma pada hari kami beribadah, tapi sepanjang waktu hidup kami. Waktu kami terbangun, waktu kami tertidur, Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih untuk penjagaan, pemeliharaanmu. Terima kasih buat belas kasihan-Mu, untuk kasih-Mu yang tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Kau berikan buat kami. Sekarang waktunya kami persembahkan kehidupan kami, hati kami taruh di bawah telapak kaki-Mu Tuhan. Rendahkan dan kuduskan kami, agar kami senantiasa layak untuk menerima berkat yang terbaik dari tempat maha tinggi. Layakkan kami, kuduskan kami, urapi kami sekalian, juga hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu, agar nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan, agar kami Kau perkenankan menjadi pelaku-pelaku firman atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang besar dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Senang bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan di tempat ini. Hari ini saya mau bicara mengenai satu topik yang mungkin kalau dari judul kurang begitu terkenal, tapi saya pikir semua tahu kalau handphonenya rusak ya. Kita bicara mengenai riset ya, dan pada hari ini riset kita adalah riset kepada kodrat ilahi, kepada fungsi identitas kita yang sejati. Bapak Ibu sekalian, kita mau mulai dengan mengerti setelan awal kita. Apa sih yang sebenarnya dari awal Tuhan sudah tentukan buat kita? Ya, kadang-kadang dalam perjalanan saking kita sibuk, saking kita repot dengan berbagai urusan rutin, kita lupa siapa kita yang sesungguhnya. Oke? Nah, mari kita buka dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 31. Ini aslinya ya, awal dari segala sesuatunya. Kejadian 1 ayat 31, demikian firman Tuhan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kalau Bapak Ibu membaca ayat-ayat sebelumnya di pasal 1 kitab Kejadian dengan jeli, kita akan menemukan bahwa sepanjang kisah penciptaan ditutup, tiap harinya ditutup dengan kalimat Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, di ayat 4, 10, 12, 18, 21, 25, belakangnya begitu. Maka Allah melihat bahwa yang diciptakannya itu baik. Sampai hari ke-6 awal, ketika Dia menciptakan hewan-hewan darat, kalimatnya masih sama. Maka Allah melihat semua yang diciptakannya itu baik. Di dalam terjemahan bahasa Inggris yang dari edisi Amplified Bible Classic, dikatakan bahwa Tuhan melihat semua yang dijadikannya itu sangat baik.
Itu setelah dari tadi ya pasal 3 ayat 31 itu. Dan dia berkenan sepenuhnya. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi di hari ke-6 setelah sekian lama dia sebut Allah menciptakan semuanya dan menjadikannya itu baik? Apa yang terjadi di hari ke-6 terakhir? Dia menciptakan manusia. Semuanya baik, terang, gelap, laut, samudra, daratan, tumbuh-tumbuhan di darat, ya, ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, hewan-hewan di darat, semuanya baik. Tapi begitu dia selesai menciptakan manusia, Allah melihat segalanya sungguh amat baik. Wah, jadi ketika ada manusia, sebenarnya segala yang ada itu menjadi sungguh amat baik. Bapak Ibu sekalian, hakikat kita yang sejati adalah menjadi ciptaan Allah yang sungguh amat baik. Dan berarti itu adalah ciptaan yang menyenangkan hati Tuhan, cocok dengan kemauannya Tuhan, dan berkenan di hatinya Tuhan. Amin. Tapi kondisinya sekarang gimana? Ternyata ada aja kejadian, ya, ada aja masalah. Kita seolah-olah merasa ciptaan yang ada tapi kok gini-gini aja, itu kok kayaknya biasa-biasa aja, kayaknya bahkan banyak masalah, ada begitu banyak kekalahan dalam hidup, ada begitu banyak kegagalan dalam hidup. Kembali kepada kodrat yang sejati. Di ayat ke-26, kalau kita pelajari lebih sungguh-sungguh, slide-nya boleh tolong. Kita adalah ciptaan yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Ciptaan yang mendapat kuasa atas segala ciptaan lainnya. Ini ayat juga udah sangat biasa kita baca ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Ya, dipanjangkan di situ, atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang melayap di atas bumi. Serupa dan segambar dengan Allah bukan berarti mukanya kayak gini mukanya Tuhan. Ya enggak kali ya, mau kalau kita lain-lain. Yang matanya belok itu matanya Tuhan. Lah yang matanya sipit apa kabar? Ya, bukan urusan mata, bukan urusan kaki, hidung dan sebagainya, bukan. Tetapi seyogyanya kita mempunyai kesamaan moral dan kepribadian rohani yang sama dengan Tuhan, dan karena itu manusia pantas berkuasa sepenuhnya. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris ini dikatakan mendapatkan complete authority, kuasa, otoritas sepenuhnya, mandat yang seutuhnya dari Tuhan. Kenapa? Karena kita punya kesamaan moral dengan Tuhan. Apa moralnya Tuhan? Tuhan itu baik, betul. Karena Tuhan baik, kita juga mesti jadi ciptaan yang baik. Tuhan itu kudus. Itu moralnya Tuhan. Dia jaga tinggi-tinggi kekudusan. Dia adalah Tuhan yang adil dan benar. Dia adalah Tuhan yang mulia. Dan yang seperti itu yang mestinya jadi bagian hidup kita juga. Amin. Jadi gak ada tuh yang namanya ciptaan Tuhan yang sejati, yang katanya bisa dapat otoritas dari Tuhan, hidupnya sembarangan. Mau hidup itu, mau mati ya mati aja. Hidup segan, mati ogah. Kadang-kadang gitu ya, males dalam kehidupan, gak ada tenaganya. Padahal Tuhan bilang kau adalah ciptaan yang sungguh amat baik, dapat kuasa sepenuhnya dari Tuhan untuk berkuasa atas segala hal yang ada di bumi. Kuasa bukan ngancurin, berkuasa untuk merawat, untuk memelihara. Nah pertanyaannya adalah, begitu powerfulnya sebenarnya manusia itu, kenapa sampai terjadi kondisi sekarang? Kita tahu penyebabnya apa? Penyebabnya adalah dosa. Ibu bapak sekalian, waktu Adam dan Hawa diciptakan, iblis enak melihat mereka, muak melihat mereka. Kita tahu iblis dengan segala anteknya ditendang dari kerajaan sorga. Kenapa? Karena mereka melakukan pemberontakan. Ya kan? Ditendangnya kemana?
ke bumi. Oke? Jadi begitu manusia kemudian diciptakan oleh Tuhan, Tuhan ngerapiin lagi tuh ya, bumi mungkin kacau balau, ayat 1, ayat 2 itu biasanya ada tafsiran. Disitulah kira-kira ada pemberontakan, dibuang ke bumi, kemudian iblis menghancurkan bumi gitu. Ya, itu terjemahan dari tafsiran dari beberapa teolog. Di ayat kedua dilihat roh Allah melayang-layang, buminya kacau balau, makanya dibentuk ulang. Belum terjadi apa-apa. Begitu melihat manusia yang serupa segambar dengan Tuhan, iblis trauma. Ya kan? Di sorga dia kesal melihat Tuhan yang berkuasa, maha kuasa, agung, mulia, kudus. Ketemu ciptaan serupa segambar dengan Tuhan, muak dia. Jadi apa yang terjadi? Rapat mungkin mereka ya. Gimana cara kita ngancurin mereka? Oh gampang, kita cipoain aja. Kita angkat-angkat, kita banting habis itu. Ya kan? Dibujuk-bujuk, ditipu-tipu. Bukankah Allah menjadikan semuanya ini, begini, begitu? Ini kan semuanya gak boleh dimakan kan buahnya. Dibohongin begitu lupa, dikadalin. Ya mungkin ada buaya juga, dibuayain juga. Tapi sebenarnya ngomong ular. Iya, jadi dalam hal ini iblis usaha supaya manusia melupakan Tuhan, supaya manusia tidak jadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan kelihatannya dia berhasil ya. Iya, nyata kelihatannya dia berhasil. Jatuh dalam dosa. Usaha dia sepertinya berhasil. Manusia diusir dari Taman Eden, gak jadi lagi merawat dan memelihara taman itu. Tapi ketika itu juga, walaupun kelihatannya kacau balau berantakan, dan mungkin iblis udah sorak-sorai dengan pasukannya, wow kita menang, hore akhirnya kita menang. Ternyata peperangan belum selesai. Kita baca di Kejadian 3 ayat 15, begitu terjadi kejatuhan dalam dosa, saat itu juga Tuhan deklarasikan rencana kemenangan. Kejadian 3:15 menyatakan, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Suatu hari nanti keturunannya si perempuan itu, yaitu Tuhan Yesus, akan meremukkan kepalamu iblis, dan engkau cuma bisa meremukkan tumitnya. Ya, kalau bahasa Inggrisnya lebih seru lagi, he shall fatally, secara habis-habisan meremukkan kepalamu, habis berantakan. Kamu cuma bisa ngancurin tumit. Kepala hancur sama tumit hancur, menang mana? Menang kepala hancur dong. Kepala hancur udah kelar, hidup tumit hancur masih bisa jalan, ngerayap deh, ya kan? Masih ada kepala, aman. Ketika kepalanya si iblis hancur, kelar hidup dia sebenarnya. Kelihatannya Yesus kalah waktu dia disalibkan, tetapi sebenarnya dia mengalami kemenangan karena hancurnya cuma di tumit, ya, sesuai dengan perkataan Tuhan. Tapi iblis sebenarnya sudah dihancurkan. Waktu Yesus sudah mati di kayu salib, kita mendapatkan kembali semua kodrat ilahi kita. Sebagai apa? Saya mau catat ada 5 hal. Bapak Ibu boleh catat buat direnungkan, buat didoakan, buat diingat-ingat, tiap hari diomongkan, disebutkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang pertama, karya penebusan Allah telah menjadikan kembali kita pada posisi sebagai anak-anak Allah. Balik, riset sebagai anak Allah. Yang tadinya musuhnya Allah, yang tadinya adalah orang yang dibuang oleh Allah, disingkirkan karena dosa, diusir dari Taman Eden. Ketika ada kebangkitan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita kembali dipulihkan sebagai anak-anak Allah. Bermakna gak sih itu? Meaningful gak itu? Berasa bangga gak jadi anak Allah? Oh biasa aja. Kita kalau diangkat anak sama siapa ya enaknya? Sama raja mana kira-kira? Sama Raja Charles lah kira-kira. Mau gak Bapak Ibu? Langsung jadi anak raja gitu? Mau gak? Mau tuh ya? Worship leader kita bilang mau.
langsung mendadak jadi putri ya kan. Kalau lagi acara kenegaraan mendadak pakai tiara, bukan yang tiara-tiaraan palsu begitu kan. Ini yang benar-benar ada harganya 500.000 pound sterling. Berasa tuh bunyi tuh di kepala ya. Mahal gitu kan. Mau kita jadi anak nih raja mana gitu. Tapi sebenarnya Tuhan sudah bilang kau anak-anak Allah, raja di atas segala raja. Kalau kita bilang ya udah biasa aja, kayaknya ada sesuatu yang salah dari kita. Kalau nggak ada kebanggaan bahwa kita adalah anak-anak Allah, kayaknya ada yang salah dengan kita. Bapak Ibu sekalian, Efesus 5 ayat 8 katakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Anak-anak Allah hidup dalam terang. Anak-anak Allah tidak hidup lagi dalam dosa, tidak senang lagi bergabung dengan dosa. Jangankan berpikiran tentang dosa, berbuat dosa, oh tidak, mikir aja tidak. Kadang-kadang kita gini ya, apalah cincai lah dosa, kita masih hidup di dunia tuh nggak minta ampun sama Tuhan. Ya kalau keburu, bahkan umur kita kan masih panjang, kita akan jaga kesehatan. Mana tahu kita besok mati. Saya sering kali bilang sekarang ini kematian itu random. Kita nggak tahu. Kalau dulu urutan kacang, tergantung siapa yang lebih tua. Ya, oh udah 90, oh iya bentar lagi lah kelar hidupnya. Udah tumbuh 90 tahun udah ujur. Tapi mana tahu kadang-kadang nenek 90 tahun ngubur cucunya yang umur 45. Zaman sekarang loh, iya kan? Ibu-ibu ngubur anaknya sendiri. Gua yang lahirin, gua yang ngubur, sakit rasanya. Betul ya? Kalau dulu kan ya udahlah, namanya udah senior, kita kuburkan, ya sudah tua, biarlah beristirahat dengan tenang dalam kasih Kristus, ikhlas kita. Tapi sekarang anak umur masih muda, 20-an, 30-an, bahkan yang lebih muda lagi, aduh, masih panjang perjalanan hidupmu, tapi udah selesai, ada di kotak. Kita nggak pernah tahu umur kita. Jadi jangan bermain-main dengan dosa. Kita anak-anak terang, kodrat kita, identitas sejati kita adalah hidup dalam terang sebagai anak-anak Allah. Bukan anak remang-remang, bukan anak yang jarpek. Kayak PLN belum dibayar tokennya. Kadang terang, kadang gelap. Dan semula kita dijadikan sungguh amat baik, dan jadilah demikian. Amin. Siapa di sini yang masih berasa jadi anak Allah? Anak Allah yang hidup dalam terang. Kalau udah ada agak-agak gelap, kembali pada terang yang sejati. Amin. Ya, tobat, mumpung masih ada waktu. Kita nggak tahu umur kita sekali lagi. Yang kedua, nggak cuma harus hidup dalam terang. Saya mau kasih tahu bahwa ternyata kita adalah pewaris janji-janji Allah. Wah, asik nih ya. Roma 8:17 katakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Emang ada anak gak dapat warisan? Ada. Kalau bapaknya nggak demen, gua nggak kasih tuh warisannya. Yang dikasih warisan cuma yang ini, yang otong kagak. Ada yang kayak gitu. Ada. Kita adalah anak-anak Allah yang dapat warisannya Allah. Apa warisan Allah? Wah, enak nih dapat kekayaan gitu ya. Kebanyakan kita cuma mikir warisan Allah itu jasmani. Sifatnya finansial, berkat, kaya, berlimpah. Puji Tuhan kalau dapat berkat berlimpah finansial. Tapi yang lebih berkat lagi, yang lebih powerful lagi, kehidupan kekal, janji-janji spiritual, berkat yang sifatnya rohani, bahwa kita itu akan mewarisi kemuliaan Allah, kemuliaan Kristus dalam hidup kita. Ya tapi kan beli beras pakai duit, betul.
Uang sekolah kan bayarnya pakai duit, mesti transfer. Betul. Betul. Tuhan gak pernah janji bahwa dia akan berlimpah memang dengan segala macam berkat jasmani. Tapi yang pasti kalau hubungan kita bagus dengan Tuhan, kita menerima, mewarisi janjinya Allah. Yang lainnya itu mengikuti. Betul ya? Apa tuh? Matius 6 ayat 33 apa katanya? Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah. Cari kerajaan Allahnya. Bukan yang punya, bukan yang duitnya kerajaan Allah aja. Orang lantainya aja dari emas tinggal dikeletek. Kerajaan Allah itu begitu mulia. Dicari, engkau segalanya akan diberikan kepadamu. Tapi cari dulu kerajaan Allah. Dan kita dikatakan kita terima warisan dari Allah itu. Diterima warisan Allah itu. Tapi di sini dibilang apa? Yang berhak menerima janji-janji waris itu siapa? Orang-orang yang menderita bersama-sama dengan dia. Wah, gak enak nih. Katanya jadi putri raja. Jadi susah dulu gitu. Di ospek dulu jadi putri raja juga. Mengalami penderitaan dulu dengan Kristus. Hidupnya bukan berarti dibikin susah sengaja Tuhan nyiksa begitu. Kita jangan pernah pikir bahwa suatu hari Tuhan rapat sama malaikat. Ini hari ini yang kita belum siksa siapa? Enggak ada kayak gitu. Tuhan cuma mau kita itu menjadi hamba-hamba yang setia. Orang-orang yang menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Yang hidupnya memang kudus dan mulia. Dan kalau memang perlu dijadikan baru karakternya, dia akan kerjakan seperti itu. Itu yang kadang-kadang disebut sebagai menderita. Kenapa aku minta jadi orang sabar, banyak masalah? Ya iya, kalau mau latihan sabar ya mesti ada masalah. Gimana bisa tiba-tiba sabar gitu kalau nggak ada persoalan? Iya kan? Bapak Ibu belajar berenang gimana coba? Ada di sini yang bisa berenang? Ada lah ya, ada lah. Gimana kira-kira latihan berenang? Masuk ke air. Mana ada berenang sambil bayangkan kita sedang berenang gitu. Kapan bisanya kalau begitu? Masuk ke dalam air. Gimana caranya kita menjadi sabar? Masuk dalam persoalan. Gimana caranya kita tahu Tuhan itu penyembuh? Masuk dalam penyakit. Gimana caranya kita tahu bahwa Tuhan itu dahsyat, perkasa, luar biasa? Ada sesuatu yang harus kita lewati. Itu yang namanya penderitaan. Ketika kita melewati penderitaan bersama Kristus, kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, pewaris janji-janji Allah. Yang kedua, berasa senang atau jadi penderitaan banget ini. Yang ketiga, saya tambahkan, kita siapa? Kita adalah rekan sekerja Allah yang mendapatkan otoritas dan kuasanya. Lukas 10 ayat 19 katakan demikian, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Itu bahasa aslinya exousia, yaitu otoritas yang sah dan resmi yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya untuk mengatasi kuasa-kuasa jahat. Ya, aku memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa yang kedua namanya dunamis, kuasa ilahi untuk mengadakan mujizat, ya, untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Bapak Ibu sekalian, kita adalah anak-anak Allah, anak-anak terang. Yang kedua, kita adalah pewaris janji-janji Allah. Gak cukup sampai di situ, kita dikembalikan kuasa dan otoritasnya. Kita dapat kuasa, kita dapat otoritas untuk mengalahkan dan mengatasi segala kejahatan dan ancaman si jahat dan antek-anteknya. Ada jaminan bahwa tidak ada yang bisa membahayakan kita dengan cara apapun. Masih percaya gak sih begituan di zaman sekarang? Justru mesti makin percaya. Kenapa? Karena yang ada di sekitar kita itu gak bisa kita lihat. Bapak Ibu, kalau ada konflik dengan orang, jangan pikir cuma kita urusan sama dia aja. Ada sesuatu di belakang dia yang mungkin harus kita hancurkan. Bukan orangnya yang kita hancurin. Di belakang dia ada sesuatu yang kita mesti hancurkan dalam nama Yesus.
Tapi nggak perlu takut karena kita dapat kuasa. Kuasa untuk menahan, kuasa untuk melawan. Jadi dua-duanya. Defense dan offense. Lengkap. Bapak Ibu ketika menghadapi sesuatu apa yang terjadi? Ketakutankah? Atau malah jadi marah? Atau memang berdoa untuk menghancurkan kuasa di balik itu? Saya sering melihat orang percaya itu percaya Tuhan cuma di gereja. Percaya Tuhan cuma sebatas pujian penyembahan, itu nggak salah. Tapi percaya Tuhan cuma sampai gereja, pulang dari sini berasa nggak punya siapa-siapa dan nggak bisa apa-apa, mengerikan. Nyanyinya bisa, aku punya Tuhan yang besar, katanya gitu. Tapi begitu menghadapi persoalan, ketakutan. Begitu ada masalah, bingung. Bukan berarti orang Kristen nggak pernah punya masalah. Mungkin banyak masalah, tapi itu sebenarnya kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Amin gak sih? Amin. Persoalan di mana? Oh, banyak tempat. Di rumah bisa ada persoalan. Di kantor banyak persoalan. Yang punya usaha, wow, mesti doa peperangan setiap hari. Benar. Jangan-jangan di jalan pun kita mesti banyak-banyak berdoa. Kenapa? Ada kemungkinan banyak sekali yang bisa membahayakan kita. Amin. Tapi engkau sudah diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Itu adalah representasi perwakilan dari simbol dari kejahatan. Kita injak dalam nama Yesus. Ada kuasa untuk injak. Ada kuasa untuk menahan kuasa musuh. Jadi gak ada yang bisa ganggu kita. Tapi kalau kita bocor di sana sini, ya, bocor secara rohani, serangan bisa masuk. Jadi baik-baik jaga kehidupan kita juga sebagai anak-anak Allah. Jaganya gimana? Jangan kasih celah. Celahnya apa saja? Misalnya apa yang kita lihat. Kalau yang kita tonton ya misalnya film horor, itu ngundang setan. Siapa yang suka? Wah, uji nyali. Gue gak takut. Iya silakan gak takut, emang gak perlu takut. Tapi jangan buka celah. Jangan kasih masuk ke dalam rumah, termasuk rumah hati. Apalagi yang kira-kira bisa jadi celah? Pornografi. Jangan kasih celah kepada si jahat. Oh, kita mau steril. Kita mau, nggak bisa diganggu. Waterproof. Jangan sombong. Iblis senang sama yang berlaku. Iya. Bukan berarti kita harus ketakutan, tapi harus waspada. Hati-hati dengan yang kita tonton, yang kita lihat, yang kita baca. Telinga juga mesti hati-hati. Hati-hati dengan yang kita dengar. Supaya kita nggak kasih celah kepada apapun dan siapapun yang jahat. Amin. Iya loh. Dan kalau udah mulai ada yang aneh-aneh, hancurkan dalam nama Yesus. Karena kita dapat kuasa itu. Bukan untuk pamer atau bangga-banggaan, tapi memang kuasa yang Tuhan berikan untuk melindungi kita ketika kita sedang menjalankan tugas dan peran kita sebagai anak-anak Allah, sebagai hamba-hambanya Allah. Yang keempat, karena kita tadi sudah jadi rekan sekerja, tambah lagi, saya mau tambahkan lagi kenyataan yang lebih seru lagi. Kita adalah pahlawan yang lebih dari pemenang, bahkan berlimpah kemenangan. Ini status kita yang sejati. Anak, pewaris, rekan sekerja yang dapat kuasa dan otoritas. Dan yang keempat adalah pahlawannya Allah. Lebih dari pemenang. Kalau bahasa Indonesianya lebih dari pemenang. Kalau bahasa Inggrisnya more than conqueror. Ya, yang namanya conqueror itu penakluk. Kalau penakluk itu kita nggak pernah, jarang lihat kalau di zaman sekarang. Tapi kalau zaman era-era abad 15, 16 gitu ya, yang masih perang antar negara pakai panji-panji gitu kan, telat gitu ya, masuk ke menghancurkan benteng lawan gitu ya. Film Sin Tiao Hiaplu, Sia Tiao Eng Heong, udah ada tuh yang kayak gitunya gitu kan ya, mau merebut benteng musuh begitu kan ceritanya. Kalau saya waktu masih remaja. Oke. Wah,
perang, teng-tong, perang begitu kan, terus masuk. Kan nggak mungkin orang di dalam, monggo silakan gitu. Mari masuk, oh dia tutup. Dia jagain, dipakai, tembakin dari atas pakai panah, pakai yang beracun sekalian, api-api sekalian. Kenapa? Karena itu adalah musuh. Nah, kita mau masuk ke tempat musuh. Dan ternyata bukan cuma menang, kita itu mengalahkan sampai ke dalam, ngambil yang ada di dalam, menjarah yang ada di dalam. Ceritanya itu istilah penjarahannya sebenarnya. Menjarah apa yang di dalam, karena kita adalah penakluk dari sebuah kota. Itu status kita, menang sebagai penakluk. Penakluk apa? Bukan menaklukkan orang lain, tapi menaklukkan kuasa jahat. Kita ambil ulang apa yang sudah direbut oleh si iblis. Apa yang direbut iblis dari hidupmu? Damai sejahtera, ambil ulang. Enak aja lu yang ngambil. Damai sejahtera itu dari Tuhan. Ngapain lu ngambil damai sejahtera gua? Mesti berani bilang begitu. Apa yang Tuhan sudah berikan yang rasanya ada di tangan iblis, rebut kembali. Karena itu adalah status kita, pemenang, lebih dari pemenang. Ya, suatu hari seorang ibu ngomong udah sambil nangis. Tahun ini banyak kematian yang saya harus temui. Saya nggak kuat, Bu. Apalagi habis ini, saya nggak tahu. Saya nggak kuat. Saya bilang, Bu, secara manusia kita nggak kuat, tapi status kita bukan orang yang kalah. Kita adalah lebih dari pemenang. Rebut kembali apa yang sudah Tuhan percayakan pada kita. Jangan kalah. Bapak Ibu, kalau ada konflik, anakmu mungkin jauh dari Tuhan, doa sama-sama, rebut kembali dalam nama Yesus. Ibu-ibu, mungkin ada sesuatu yang ganggu hatimu, jangan kalah, rebut kembali dalam nama Yesus. Rebut kembali dalam nama Yesus. Gak usah bawa golok, gak usah wah aku mau marah-marah, gak usah. Rebut dalam nama Yesus. Doa dalam nama Yesus. Doa dalam nama Yesus. Kalau rumahmu gak kerasa damai sejahtera, rebut kembali damai sejahtera itu dalam nama Yesus. Karena di rumah kita harus ada kemuliaan Allah. Amin. Satu lagi terakhir, ini paling penting sebenarnya. Status kita yang sejati adalah menjadi kekasih Tuhan yang selalu terhubung dengannya, supaya kita bisa mengenal Dia lebih dalam, lebih intim, lebih erat dari hari ke hari. Filipi 3 ayat 10 dan 11 katakan demikian, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ketika kita menyadari benar identitas kita yang sejati di hadapan Tuhan, sebagai orang yang lebih dari penakluk kota, orang yang mendapatkan kuasa dan otoritas, orang yang segambar serupa dengan Allah dalam kepribadian dan moralitasnya, kita pun semestinya akan berkeinginan kuat untuk terhubung dengannya. Apakah kerinduan hati Paulus mengenal Tuhan Yesusnya lebih mendalam, makin kenal, makin erat? Bahasa Yunaninya ginosko, makin mendalam, makin karib, seperti pasangan suami istri sebenarnya istilah itu. Mengenal makin dekat, makin erat. Apakah keinginan itu juga menjadi keinginan kita? Apakah keterhubungan dengan Tuhan juga menjadi hasrat kita yang terdalam, yang membuat kita berani bikin apa saja buat Tuhan, memberi apa saja buat Tuhan, karena hati kita mau bergandengan erat dengan hatinya Tuhan? Apakah itu yang jadi keinginan kita? Jika iya, kita akan senantiasa bersemangat bagi Tuhan. Bersemangat bagi Tuhan. Ya, berdoa, baca firman Tuhan itu keinginan, bukan kewajiban. Keinginan. Pengen kenal Tuhan lebih erat, lebih dekat, pengen tahu tentang Tuhan, catat apa yang Tuhan kasih tahu dalam hidup kita, rindu terhubung dengan Tuhan. Oh, kalau sedang menyembah Tuhan, air mata gak bisa ditahan, bukan pula-pula, tapi karena cinta kepada Tuhan, karena rasa Tuhan sayang kepada kita. Dan hari ini saya mau kasih tahu, ada pesan Tuhan singkat aja. Aku sayang kepada jemaat ini, Tuhan sayang kepada Bapak Ibu sekalian.
Tapi pertanyaannya adalah, sesayang apa Bapak Ibu kepada Tuhan? Apakah benar kita memang mau lebih dalam lagi dengan Tuhan? Apakah memang kita itu lapar dan haus akan kebenaran? Apakah kita itu sekadar memenuhi syarat sebagai jemaat kan? Atau memang kita datang dengan sungguh-sungguh hati mau dekat kenal sama Tuhan? Bapak Ibu yang tahu, karena cinta kita itu bukan dari kita sendiri. Kita bisa cinta Tuhan, pengen untuk cinta Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang cinta kita duluan. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan yang sungguh-sungguhnya kalau Tuhan nggak mengasihi kita dan kita nggak terima kasihnya Tuhan. Sudah 5 dan sudah. Tiap hari deklarasikan apa yang menjadi kodrat sejati kita. Tuhan, aku bersyukur aku adalah anak-Mu. Kalau anak, kita bisa minta apa saja, namanya juga anak, ya kan? Emang karyawan. Kalau anak bisa minta apa saja, nggak usah tunggu minta naik gaji, minta apa, Tuhan uang saya kurang, minta. Namanya juga anak. Pernah coba begitu kan? Pasti pernah lah. Kalau belum cobain, Tuhan dompet ayah udah mulai tipis. Saya sering melakukan itu. Tuhan, kalender kosong. Laporan selesai. Gak lama ada aja yang zaman dulu SMS ya. Gak lama ada aja yang WA. Kalau suatu hari, dulu pernah, Tuhan, ini anggaran dan pendapatan nasional, apa kabar nih? Gak lama ada aja sesuatu. Pasti pernah lah Bapak Ibu lakukan itu. Kalau belum, cobain. Karena kita anak, tinggal ngomong, gak usah nangis-nangis, gak usah nangis-nangis. Mana ada anak minta sama bapaknya nangis-nangis? Ya kan? Coba kalau nangis sama bapaknya kan bingung, kenapa lu? Biasanya anak minta sama bapaknya gimana? Mijitin. Kalau anak udah mijitin bapaknya tahu mau apa nih anak nih? Mau apa? Ya. Tapi kalau kita memang anak yang mengasihi bapaknya, nggak cuma nunggu perlu, ya kan? Memang pengen mijitin gitu. Sama kayak kita sama Tuhan. Memang pengen sayang sama Tuhan, mau kapan aja bilang, Papa, apalah manggil Daddy, Dad, I love you, Dad. Cuman mau ngomong I love you. Bapak, aku cuman mau ngomong aku mengasihimu. Aku cinta Engkau Tuhan. Cuman mau ngomong itu. Gak minta apa-apa. Namanya juga anak, ya kan? Ya kalau anak tiba minta mulu juga bukan anak ya. Apa tuh? Kok minta-minta ya? Namanya juga anak boleh minta tapi jangan minta-minta. Gak usah sering-sering, bapaknya juga tahu mau ngasih apa. Cukup katakan, I love you God, I love you Dad. Tuhan, aku sayang Tuhan. Aku cuma mau bilang aku sayang Tuhan. Selamat pagi Tuhan, aku sayang sama Tuhan. Sesimpel itu. Tuhan juga bisa jawab, aku juga sayang kamu. I love you too my princess. Sekali. Tuhan bisa seintim itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada panggilan untuk datang kepada Tuhan sebagai orang-orang yang kembali pada identitas sejati, mengalami kehidupan berkemenangan, bukan hidup sebagai orang yang kalah dan tidak berdaya lagi. Amin. Sudah cukup masanya kita diintimidasi oleh iblis. Dibilang lu siapa? Gak ada bagus-bagusnya. Hidup lu jelek, berantakan, kacau. Cukup. Sekarang waktunya kau hidup dalam kemenangan ilahi. Ambil kembali janji-janji Allah. Bukan cuma janji, oh nanti aku diberkati, duit. Bukan. Orang kaya kalau pelit tetap miskin. Tapi kalau engkau punya berkat Tuhan, tanya Tuhan, aku bisa kasih kemana? Aku bisa beri kemana lagi? Hari ini Tuhan percayakan saya sebagai ketua badan pembina sebuah sekolah Alkitab di gereja lokal. Salah satu yang saya sakit kepala karena alumni juga kami urus ya. Alumni tiap kali ada aja WA gitu, Shalom Bu, mohon bantuan doa ngomongnya gitu. Tapi kirim, ini kami perlu motor, mohon dibantu doa. Ya gue bantu doa aja kan kita berat hati ya kan. Kan mikir juga nih doa gimana caranya di motor bisa datang. Ya kan?
Jadi kan bukan cuma bantu duit. Bantu duit juga. Bu, kami perlu atap. Ini bangunan kalau misalnya terus begini, jadi ada bata, ya udah numpuk batanya ke atas gitu kan, udah tinggi. Tapi belum bisa beli atap, Bu, katanya gitu. Anggarannya sekian. Iya, kita doa dulu. Tapi kan kalau doa dulu kan nggak jadi tuh atapnya kan. Mesti ada yang dikirim juga gitu. Ada memang anggarannya, cuma dari Sumatera kirim pesan, dari Kalimantan kirim pesan, nanti yang dari Sulawesi kirim pesan juga, yang di Papua kehilangan OHP kirim pesan juga. OHP lagi, apa namanya? Itu apa? Itu proyektor, LCD proyektor, udah basi banget OHP. LCD proyektornya habis kemalingan, kirim berita juga gitu kan? Ya, itu tiap pulau ada yang ngirim berita. Saya sampai bilang gini, Bapak Ibu, ya di tempat lain, saya ngomong di sini juga lah. Kalau ada rekening nganggur, ya orang dorman, ya kan, daripada dibekukan, ya, mendingan bantu saya salurkan, mendingan begitu, ya. Tapi bukan itu yang saya mau ngomong sekarang. Cukup kita diintimidasi iblis bahwa kita itu orang yang hidupnya sengsara, nggak berkemenangan, orang yang gagal. Cukup. Engkau orang yang gak diberkati, oh cukup. Itu intimidasi yang gak boleh kita dengar lagi. Bangkitkan dalam hati kita bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Di dalam Tuhan ada jawaban, amin. Di dalam Tuhan ada terang, ada kemenangan, ada kekuatan, ada otoritas, ada kuasa. Dan orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang mau lakukan banyak hal buat Tuhan. Orang-orang yang mau melihat bahwa dalam Tuhan ada kekuatan, ada kemenangan. Dan itu sudah direbut kembali dari tangan si jahat. Kita sepatutnya hidup dalam kekuatan yang sempurna, kemenangan yang sempurna, kalau Tuhan sudah memberikan kehidupan sejati kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Dan ketika berdoa, ingat kembali siapa kita yang sejati di hadapan Tuhan. Tuhan sudah ciptakan kita sungguh amat baik. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat dalam hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Refnya saja. Hidupmu gak ada artinya. Ini waktunya engkau lihat kembali apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupanmu. Kembali kepada Tuhan dan lihat apa yang sudah Dia sediakan bagimu. Ambil, Dia sudah berikan, terima dengan iman dan taruh dalam hidupmu, pergunakan dalam hidupmu sehari-hari. Haleluya. Tuhan menciptakan engkau sebagai anak-anaknya yang dimuliakan, dikuduskan, dimenangkan di dalam Dia.
Bukan untuk kebanggaanmu, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan karena itu kerjakan bagianmu dengan sungguh-sungguh sambil terus berpegang kepada yang maha mengasihi hidupmu. Arahkan cinta dan hatimu hanya kepada Dia, agar kemuliaannya menjadi nyata di dalam hidupmu. Engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang juga. Haleluya. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang hari ini mau meresponi firman Allah, cukup angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan, taruh tangan kirimu di dadamu, untuk mengatakan, Tuhan, aku menyerah, aku berserah kepadamu. Aku hambamu, aku anakmu, aku rekan sekerjamu, aku pahlawanmu, dan aku mengasihimu. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kita naikkan lagu ini satu kali lagi sebagai doa di hadapan Tuhan. Semua baik, semua baik. Cinta Engkau, yang Kau cintai, yang hari ini angkat tangan di hadapan Tuhan. Kau tahu pergumulan mereka, Kau tahu pertarungan yang mereka hadapi setiap hari. Dan Engkau mau katakan kepada mereka, aku sudah berikan kuasa dan kemenangan kepadamu. Jadilah pemenang dalam kehidupanmu. Tuhan, hamba-Mu percayakan mereka ke dalam tangan-Mu. Mereka perlu Engkau, mereka perlu hubungan yang baru, mereka perlu pemulihan. Jadilah kehendak-Mu atas hidup mereka. Dan juga untuk semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini, hamba berdoa, sebagaimana kasih-Mu yang besar atas hidup mereka, hamba berdoa kasih-Mu menjadi makin besar dan makin nyata, agar dunia bisa lihat bahwa mereka adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Dunia bisa kenal Tuhan melalui kehidupan mereka, dan mereka juga menjadi garam terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam hidup mereka, dan tolong mereka untuk jadi buah yang berguna, buah yang menyegarkan, yang manis bagi banyak orang. Demi nama Tuhan Yesus kami doa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat, terima kasih untuk pelayanan Ibu Heni. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang kepada yang bertugas, juga kepada yang membacakan pengumuman, saya undang untuk boleh maju ke depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah diberitakan. Biarlah firman yang telah diberitakan boleh menjadi pedoman, boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sekarang kami juga akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan kami, setiap rupiah yang kami persembahkan boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan juga memberkati kedua hamba-Mu yang menjadi kolektor pada pagi hari ini dengan berkat yang khusus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan ya, kalau pagi ini kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan saya sekali lagi mewakili Ibu Gembala dan seluruh jemaat GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Ibu Heni Wirawan. Tuhan Yesus memberkati.
Dan sebelum saya melanjutkan pengumuman, apakah ada di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita pagi hari ini? Tidak ada ya. Terima kasih, puji Tuhan untuk kesetiaan setiap jemaat yang ada. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pelayan yang sudah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Untuk jemaat wanita diundang hadir dalam kebaktian wanita yang diadakan setiap hari Selasa jam 10 pagi. Untuk Selasa tanggal 23 September ini, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Karmelia Suryanto. Dan bergabung juga mari bersama kami dalam benteng doa yang diadakan setiap hari Jumat jam 10 pagi. Dan benteng doa ini terbuka bukan hanya untuk jemaat Alberta, tapi juga terbuka buat umum. Kita bisa mengajak keluarga kita, tetangga kita, bahkan teman kita untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Untuk kaum muda diajak hadir setiap hari Sabtu sore jam 6 dalam komunitas EYT. Dan hari Sabtu tanggal 27 September firman Tuhan akan disampaikan oleh saudara Adrian Dungun. Seluruh jemaat juga diundang kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 28 September jam 8 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Agung Sugiharto. Diharapkan juga para orang tua bisa membawa anak-anaknya saat beribadah supaya anak-anak bisa mengikuti sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Untuk Komsel Pemuda Alberta diadakan pada hari Minggu tanggal 28 September jam 11 siang, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Ibu Nata Sutejo. Jadi minggu depan ya, untuk para pemuda untuk hadir di ibadah Komsel Pemuda Alberta. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Hendrik Puji Hartono yang berulang tahun besok ya. Lusa 2 hari lagi tanggal 23 September ya. Ada di atas kali ya. Ya, selamat ulang tahun kepada Pak Hendrik, Tuhan Yesus memberkati. Warga besar GBI Alberta juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Yohanes Raymond Yuras dan Ibu Salomita Eva tanggal 21 September, dan PDM Wiwi Karta Elia dan Diaken Lilumin tanggal 25 September. Jadi ada 2 pasang yang minggu ini merayakan hari pernikahan mereka ya. Tuhan Yesus memberkati dan keluarga-keluarga kedua keluarga ini. Dan untuk jemaat yang sudah mengembalikan perpuluhan bisa dilihat di warta di WA Group ya. Dan namanya kalau belum tercantum di dalam laporan bisa segera menghubungi Ibu Gembala kita. Dan jangan lupa juga tetap menyatukan hati kita berdoa bagi gereja, bangsa, negara kita setiap malam jam 9 malam dimanapun kita berada. Kita meluangkan waktu kita berdoa bersama untuk pemulihan buat gereja kita, buat negara kita. Dan juga kita bisa mengajak dan mengingatkan keluarga, saudara, tetangga, dan yang lainnya bisa beribadah bersama di gereja Alberta. Mungkin bisa melalui WA, telepon, atau kunjungan, dan lain-lain. Mungkin ada banyak saudara-saudari yang kita kenal yang dulu adalah jemaat kita tapi sudah lama tidak hadir. Kalau memang kita ini punya kesempatan, kita bisa mengajak mereka kembali untuk beribadah di tempat ini. Dan kita juga bisa mengikuti kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA Grup Alberta setiap Sabtu biasanya, khususnya untuk para pelayan supaya bisa nggak salah di dalam jadwal pelayanan ya. Itu aja, mungkin ada tambahan dari Ibu Gembala. Oke, ini berita sukacita berarti nih tambahannya, karena nanti Bapak Ibu saudara-saudari jangan langsung pulang, karena hari ini kita ada persembahan snack dari Ibu Eri Hanjaya yang berulang tahun tanggal 17 September yang lalu ya.
Mungkin mohon persediaannya untuk berdiri supaya tahu nih. Oh ya, Ibu Eri ulang tahun tanggal 17 kemarin dan mempersembahkan snack buat kita semua hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Masih bisa datang ke tempat ini, itu semua karena kemurahan daripada-Mu. Kami bersyukur untuk setiap firman yang sudah kami dengar, Tuhan. Kami bersyukur kalau melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka kami kembali memperoleh kuasa sebagai anak-anak Allah. Kami kembali memiliki kuasa sebagai pewaris kerajaan Allah. Bahkan kami juga bisa menjadi rekan sekerja Engkau, Tuhan. Kami bisa menjadi pahlawan yang melebihi seorang pemenang. Bahkan kami juga menjadi kekasih yang selalu terhubung dengan Engkau, Tuhan. Kami bersyukur untuk kuasa yang kembali kami miliki sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Biarlah Engkau ajarkan kami, ingatkan kami selalu, supaya kami boleh belajar lebih mengasihi Engkau lagi, karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Kami tahu Tuhan mungkin tidak mudah untuk melakukannya dalam kehidupan kami, tapi kami yakin percaya Roh-Mu yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk lebih dekat lagi kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk hamba-Mu Ibu Heni Wirawan yang sudah melayani pagi hari ini. Biarlah Engkau juga yang memberikan berkat yang khusus bagi beliau. Engkau juga terus tambahkan hikmat kepada beliau di dalam setiap pelayanan yang Kau percayakan kepadanya, baik sebagai pemberita Injil Tuhan, dan juga sebagai dewan pembina di sekolah Alkitab di salah satu gereja lokalnya Tuhan. Biarlah Engkau juga yang terus pelihara, berkati, Engkau pimpin Tuhan, supaya setiap pelayanan dan apapun yang dia lakukan semuanya boleh dikembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, kami juga bersyukur untuk Ibu Gembala yang ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang terus memberikan kekuatan, kesehatan yang baru kepada beliau. Bahkan Kau juga semakin memperlengkapi beliau di dalam mengayomi, menggembalakan setiap jemaat yang ada di tempat ini. Kau juga berkati untuk anak cucu mantunya Tuhan. Engkau berkati di dalam pekerjaan mereka, pelayanan mereka, studi mereka. Kau biar pelihara mereka, Kau pimpin mereka, dan Kau juga yang buat berhasil. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir di tempat ini pagi ini, dari barisan terdepan sampai yang terakhir Tuhan. Kami percaya kami tidak akan pulang dengan sia-sia, tapi kami sudah memperoleh kekuatan yang baru daripada-Mu. Kami memperoleh pemulihan yang daripada-Mu. Dan kami juga ingat akan teman-teman kami yang mungkin hari ini tidak bisa hadir. Biarlah Engkau juga yang berkati mereka
apapun yang menjadi permasalahan mereka Tuhan, Engkau yang maha mengetahuinya. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, bahkan Engkau sanggup memberikan pertolongan, pemulihan bagi mereka. Dan Engkau berikan kerinduan kembali ke dalam hati mereka, supaya mereka boleh kembali juga beribadah bersama-sama kami di minggu yang akan datang. Kami juga menyerahkan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun Tuhan, untuk Ibu Eri yang berulang tahun tanggal 17 September kemarin, untuk Bapak Hendrik yang akan berulang tahun tanggal 23. Engkau juga yang sertai, Engkau terus pelihara mereka Tuhan. Kalau Engkau sudah memelihara kehidupan mereka selama berapa puluh tahun ini, maka kami yakin percaya Engkau juga yang terus akan memelihara, memimpin kehidupan mereka di masa-masa yang akan datang. Biarlah kehidupan mereka juga boleh Engkau pakai menjadi berkat buat banyak orang. Kami juga menyerahkan untuk Bapak Raymond dan Eva, dan juga Diakon Wiwi, dan juga Ibu Lumin Tuhan yang akan merayakan ulang tahun pernikahan mereka di minggu ini. Biarlah Engkau juga yang terus memberkati kehidupan bahtera rumah tangga mereka Tuhan. Biar mereka juga boleh tetap menjadikan Engkau sebagai kepala di dalam rumah tangga mereka, sehingga mereka boleh melewati keadaan suka mereka, keadaan duka mereka bersama Engkau. Dan Engkau juga boleh menjadikan mereka keluarga yang menjadi teladan dan saksi bagi keluarga-keluarga lainnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau juga yang tolong Tuhan untuk bangsa dan negara kami, khususnya bagi setiap pemimpin, baik itu presiden, wakil presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, bahkan anggota DPR, DPRD yang ada juga Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat dan rasa takut akan Engkau Tuhan, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil semuanya boleh bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu turun dan pemulihan boleh terjadi di seluruh aspek kehidupan bangsa negara kami, baik itu di bidang politik, sosial, budaya, dan keamanan Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah bangsa dan negara ini boleh semakin berkembang, bertumbuh ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami juga mau berpisah satu sama lain, biarlah Engkau juga yang hantar pimpin setiap langkah kami, hingga kami boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin.